wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali pada sesi kedua rangkaian diskusi Safe Indonesian Call yang kelima tahun 2020, dan di mana materi yang akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Baiklah, acara akan kami serahkan kembali kepada Bapak Jeffrey Mulyono selaku moderator untuk memimpin diskusi pada sesi kedua. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, para peserta Safe Indonesian Call yang kelima di sesi kedua tanggal 14 Mei 2020. Pada siang hari ini kita akan mendapat kehormatan untuk mendapat pengarahan dari Bapak Menko, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami banggakan Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terima kasih dan selamat siang Pak Luhut atas kesediaannya. Hari ini, jam ini kami mengharapkan adanya arahan dari Pak Luhut mengenai kebijakan pemerintah untuk mendukung investasi dan peningkatan nilai tambah batu bara. Perlu dilaporkan Bapak Luhut bahwa hari ini seminar kita dihadiri oleh lebih dari 300 orang seluruh Indonesia untuk mendapat pengarahan dari Bapak. Waktu dan tempat kami silakan Pak Luhut yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya terima kasih diundang di kesempatan ini. Saya akan mulai dengan slide saya untuk memudahkan kita berkomunikasi. Saya mulai dulu dengan COVID-19 karena COVID-19 ini jadi isu sentral kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, next slide. Ini sebenarnya mengenai jumlah kasus COVID-19 berkurang di Eropa dan Tiongkok. Namun masih tinggi di mitra dagang Indonesia seperti Amerika Serikat dan India. Jadi kalau Anda lihat sekarang ini kondisi Tiongkok itu total kasus 90.000 sekian, total kematian itu 4.741 atau 5,2%. Dan total kasus India itu ada 4.700.000. Total kematiannya 78.000 atau 1,7%. Itu sebenarnya secara untuk membuka pikiran Anda saja, jadi supaya kita melihat juga utuh. Nah sekarang bagaimana di Indonesia? Dari data yang kita dapat ini, dari 34 provinsi Indonesia itu ada 6 provinsi yang berkontribusi hampir 70% kepada kasus nasional. Ya kalau Anda lihat slide sini, itu Jakarta, Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Selatan, Kalimantan Selatan, juga Sumatera. Jadi ini sebenarnya yang menjadi isu sentral kita. Kalau masalah yang aktif, itu semua Anda lihat di slide, itu sebenarnya cenderung menurun seluruhnya. Memang terjadi ada fluktuasi karena kita banyak yang kurang disiplin, karena sudah kelihatan baik, terus longgar, lebar. Makanya di Jakarta diketatin sedikit supaya disiplin. Jadi nanti kami akan fokus di 8 provinsi yang kita anggap
perlu tindakan-tindakan yang lebih disiplin dengan mendepankan operasi justisia. Jadi harus ada tindakan hukum. Jadi karena itu ada bisa sebenarnya di undang-undang pidana juga itu bahwa bisa kena 1 tahun berapa bulan kalau dia tidak melaksanakan perintah dari aparat keamanan. Misalnya masalah penegakan disiplin tadi untuk patuh kepada protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat tingkat kesembuhan per provinsi, ini mungkin teman-teman bisa lihat, sebenarnya kita banyak di atas rata-rata. Dan Indonesia di atas rata-rata 71%, dunia 69%. Jadi kita sebenarnya lebih baik dari rata-rata. Yang agak parah itu, nggak semua adalah Aceh, Riau, Extend ya, sama ya Riau. 3 ini sebenarnya Bengkulu. Kalau Jawa Barat, ya Jawa itu rata-rata sudah di atas 50% juga. Nah, jadi kita address nanti kepada yang juga tadi tingkat kesembuhannya 3 tempat ini kenapa rendah? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat juga sekarang PMI, industri pengolahan mulai membaik. Tetapi PMI jasa masih bervariasi karena kita bukanya kan masih belum kencang. Jadi kalau Anda lihat manufacturing, slide yang kiri, kelihatan kita sebenarnya sudah rebound bersama dengan China, India, dan US. Ya, saya cukup bagus. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat di semester 1. Ya, juga tadi, ya kalau kita lihat di sini, kemarin kita melambat minus kontraksi 5,3%. Tapi kalau kita bandingkan dengan India, itu kan double digit 3,9. Taiwan itu juga ya 0,6 memang. Kemudian Singapura 13,2. EU 14. US sendiri 9,1. Jadi sebenarnya kita masih dalam tataran yang cukup baik. Nah, kita juga mengidentifikasi ada 6 sektor berkontribusi ke PDB mengalami perlambatan. Jadi seperti ini kalau Anda lihat, industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan, penggalian, informasi komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa real estate. Jadi itu sebenarnya yang paling banyak kontribusi ke PDB kita. Jadi memang kontribusi 6 sektor ini mungkin lebih 70%. Jadi sebenarnya kita sudah paham, itulah sekarang yang kita attack. Nah, kalau Anda lihat mengenai inflasi saya pikir masih cukup bagus. Ya memang karena tidak banyak kegiatan waktu selama 4 bulan, ya memang inflasi kita masih di angka 1,32. Nah, penjualan semen kalau kita lihat sebagai indikasi mau makanan pun sebenarnya ada, tapi yang saya tunjukkan sini 2 saja, semen dan kendaraan roda 4. Ini semua mulai membaik dari mulai Mei. Dia merendah, Juli, Agustus dia terus menaik kalau saudara-saudara lihat itu. Ya, memang masih di bawah peaknya September 2019, tapi terus membaik. Penjualan kendaraan roda 4 ini juga mulai membaik sejak Mei. Itu masih jauh dibandingkan September 2019. Tapi semua angka-angka itu mulai menaik. Nah, kemudian kalau kita lihat next slide, ini juga ekspor Indonesia turun di semester yang lalu. Sekarang juga kelihatan sudah mulai juga menaik. Nah, peningkatan nilai tambah batu bara ini menurut saya penting karena kita sekarang memasuki satu era untuk kita jangan hanya ekspor raw material lagi, supaya ada value added untuk tadi pajak, untuk tadi
lapangan kerja, untuk kemudian tadi mengenai teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Nah ini peningkatan daya saing ekonomi Indonesia, meningkatkan sektor industri dan jasa, tentu untuk memperbaiki current account deficit kita, dan pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja. Kalau sekarang Anda lihat dengan adanya di Indonesia Timur berkembang, turunan dari nikel ore dan juga nanti segera dengan tembaga, koper, itu saya kira akan membuat nanti Indonesia Timur itu akan lebih bergairah. Misalnya sekarang kalau Anda lihat Morowali atau Konawe Utara pertumbuhan ekonominya di atas 9% semua itu. Jadi ini salah satu yang kita bisa lihat. Nah, nilai ekspor sektor industri, value added memiliki ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Ini bisa kita lihat relatif ekonomi yang sudah dengan turunannya itu akan lebih kuat menghadapi krisis seperti sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat Indonesia merupakan produsen batu bara nomor 3 di dunia. Ini ada, lihat ini chartnya, ada bauksit, emas, tembaga, nikel, timah, batu bara. Ya. Jadi batu bara itu kita nomor 3. Ya. Tapi kalau kita lihat juga value added yang kita dapat dari batu bara hampir tidak ada saat ini. Tapi kita coba dengan tadi pembentukan beberapa pabrik untuk menghasilkan metanol. Nah, penjualan batu bara itu sebagian besar sudah diekspor. Kalau kita lihat tahun 2019, 375 juta ton, yang sedangkan dalam negeri penggunaan 131. Itu kira-kira datanya. Jadi kita perlu manage juga batu bara ini, karena cadangan batu bara kita juga tidak sebanyak negara-negara lain. Jadi perlu melihat ini. Nah, sekarang saya masuk juga pada hilirisasi komoditas mineral yang memiliki potensi pertambahan nilai ekspor yang besar. Seperti biji nikel yang sekarang sudah jalan. Itu peningkatan nilai ekspor itu bisa 4,97 kali. Nah, sampai pada ferronikel aja. Tapi peningkatan nilai ekspor sampai stainless steel, jadi total hampir dekat 10 kali. Nah, ini yang saya pikir membantu kita untuk menyelesaikan nanti current account deficit, dan juga kita akan mengurangi import-import yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, bauksit peningkatan nilai ekspor itu hampir 4 kali untuk jadi alumina. Itu sekarang di Bintan sudah jalan, kemudian mereka akan produksi Januari. Tadinya dia produksi itu bulan ini, karena COVID tertundalah hampir. Nah, kalau ini jalan, itu saya kira akan membuat kita lebih bagus. Tapi karena sampai di aluminium ingot, itu hampir 6 kali atau lebih mungkin nanti nilai tambahnya. Nah, batu bara sendiri, seperti yang saudara ketahui, itu peningkatan nilai ekspornya bisa 2 kali atau 2,4 kali untuk jadi metanol. Tapi untuk jadi DME itu 1,85. Nanti di sini yang jadi masalah itu. Jadi mengenai harga dan jumlah investasi dan IRR-nya kalau kita melihat masalah batu bara ini. Nah, pohon hilirisasi batu bara, DME dan metanol, kalau dengan metanol saya tidak lihat ada masalah, tapi mungkin dengan DME ini mungkin sedikit ada masalah karena menyangkut harga. Tapi itu bisa diomongin lah. Ya, kalau Anda lihat potensi batu bara, kalori rendah kita sangat besar, terutama di Sumatera. Total cadangan 37 juta ton. Ya, produk turunan senilai dengan tinggi 2-3 kali. Metanol salah satunya dapat dijadikan campuran untuk biodiesel FAME. Itu saya kira kita perlu karena kita masih tetap ingin ekspor 30% biodiesel kita yang sudah kita campur tadi. Nah, roadmap implementasi biodiesel di Indonesia, kalau saudara lihat,
itu tahun 2020 ini kita akan maintain terus di B30. Sehingga kalau kita lihat sekarang harga batu bara juga cukup menaik lah, cukup steady. Nah, apa implementasi B30 dampaknya? Itu menurunkan impor minyak dan meningkatkan konsumsi metanol sebagai komponen pembuatan farming. Jadi dua hal yang dia langsung kena. Itu menurunkan impor minyak dan meningkatkan konsumsi metanol yang kita sekarang mulai produksi di Indonesia. Itu ada misalnya air produk dengan Bakri untuk 1,7 miliar sekian untuk memproduksi tadi metanol. Nah, kalau saudara lihat chart ini tahun 2000 berapa ini? September 2010 itu dengan 2020 itu sama impor kita untuk energi. Padahal kalau lihat sebelumnya impor energi kita jauh lebih tinggi. Tapi dengan adanya tadi 30% B30 tadi itu bisa kita compensate sehingga tidak perlu lagi kita cawe-cawe ke sana. Nah, teknologi ini kalau bisa dibikin membaik, saya kira kita akan sangat banyak bisa mengurangi crude oil import. Hilirisasi batu bara menjadi DME sebagai subsidi LPG dapat mengurangi impor energi Indonesia sebesar 40 triliun. Jadi angka yang sangat besar, 3 triliunan lebih. Ya, ini perlu kita lihat. Impor LPG, kita lihat ini. Jadi jumlahnya, nilainya, ya ini. Jadi angka ini perlu kita hati-hati, jangan sampai kita nanti current account deficit kita juga kena. Nah, perbandingan DME dan LPG, kalau kita lihat ini sekarang, Anda bisa lihat DME dan propen LPG itu seperti yang terlihat di sini nih. Net kalorinya yang menjadi isu di DME itu 6.900, di propen ini LPG ada 1.100 kalori. Nah, ini yang perlu dan menjadi kita address gimana anunya itu. Status rencana investasi sektor hilirisasi batu bara di Indonesia. Ini tadi sudah saya jelaskan, Bakri dengan air produk itu investasi hampir 1,8 miliar dolar. Ya. Dan outputnya ada produksi metanol 1,8 juta ton. Ini juga sekarang sedang berjalan. Nah, sebagai penutup, COVID-19 ini memiliki dampak negatif terhadap ekonomi dunia. Tapi sebenarnya kalau saya melihat, ini sekaligus juga membuat nilai tambah di kita. Karena kita sekarang keluarlah inovasi-inovasi yang membuat Indonesia ini lebih bagus lagi. Perekonomian Indonesia meskipun melambat masih relatif baik dibandingkan dengan banyak negara tetangga. Ketiga, mitra perdagangan Indonesia untuk batu bara seperti Tiongkok telah menunjukkan pemulihan kondisi ekonomi. Namun India sebagai tujuan utama ekspor batu bara Indonesia menunjukkan perlambatan yang signifikan. Kemarin kami sudah bicara dengan NDRC untuk atas ini, ya mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Yang keempat, terdapat 2 proyek hilirisasi batu bara yang sedang diajukan, coal to metanol, untuk proyek tidak ada isu signifikan, yang digunakan B2B dan tidak memerlukan subsidi. Coal to DME, proyek yang lebih dalam, potensi membutuhkan subsidi yang lebih besar dibandingkan LPG pada harga LPG. Dengan kajian lebih lanjut diharapkan mampu melihat ekonomi kita akan lebih bagus. Namun juga manajemen subsidi energi yang lebih baik. Saya kira itu tadi dari saya. Saya persilakan kalau Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Luhut. Saya kira cukup komprehensif penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang dititipkan oleh para audiens, yaitu
bagaimana harapan Bapak atau arahan Bapak mengenai peran pertambangan batubara nasional, karena hari ini diharapkan kontribusinya lebih dominan, padahal karena COVID tentu demand-nya di mana-mana menurun, sedangkan hilirisasi ini perlu waktu. Jadi kira-kira gimana arahan Bapak untuk supaya kami dari industri batubara dapat berkontribusi lebih sustain di masa-masa sulit ini. Mohon di penjelasan dan arahannya. Terima kasih Pak. Kemudian kita harus bicara cost ya. Bagaimana Anda cost-nya itu dibuat lebih sederhana supaya masih cukup bisa bersaing. Yang kedua, Presiden juga sudah bicara kepada Presiden Xi Jinping mengenai masalah ini. Mereka tidak mengekspor 300 juta ton lagi dari dunia karena mereka produksi sendiri. Nah, Presiden sudah minta pada Presiden Xi Jinping kalau boleh ya mungkin masih ekspor berapa besar dari kita, mungkin 100 juta atau berapa, sehingga itu nanti bisa juga membangun produksi atau industri batubara kita. Itu saya kira tadi mengenai batubara dan tadi pembangunan hilirisasi batubara, saya pikir itu bagus ya. Hanya tadi kalau sampai DME memang harus dihitung benar-benar karena angkanya tadi kan cuma 1,75 kali. Sedangkan kalau untuk metanol itu saya kira masih Oke. Baik kalau gitu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari kami dan audiens. Mengingat semakin meningkatnya tuntutan pengurangan penggunaan batubara secara global, meskipun tadi Bapak Presiden mengatakan ekspornya diturunkan, tapi juga tekanan global ini untuk menurunkan menggunakan batubara sebagai bahan bakar energi fosil, tentu akan menekan keekonomian tambang batubara. Mungkin Bapak bisa memberi kiat atau arahan menghadapi ini sebaiknya gimana Pak? Dia bilang ini kan berkurang secara global. Sebenarnya yang tadi dengan memang dunia sekarang arahnya lari kepada green energy, green product. Makanya mereka tuh rame-rame sekarang pengen masuk di lithium baterai, pengen masuk hydropower, karena hydropower nanti bisa generate hydrogen ya, hydrogen energy, nitrogen energy. Itu yang lebih maju dari dari lithium baterai. Tapi kan juga itu tidak serta-merta langsung mematikan energi batubara karena banyak tempat Jepang aja masih pakai batubara. Tapi kita bisa mendiversifikasi tadi seperti penggunaan untuk downstream metanol maupun DME itu kan masih bisa kita lakukan. Jadi saya pikir saya belum bisa melihat bahwa industri batubara ini 5 tahun ini akan redup, saya kira belum terlalu cepat. Mungkin 10 tahun ke depan akan sangat berkurang, yes. Tapi untuk mati total juga mungkin tidak. Kenapa? Karena banyak seperti di daerah terpencil, mereka masih membutuhkan ini. Negara-negara berkembang lah secara umum masih membutuhkan ini. Tapi dibilang negara berkembang, Jepang aja sampai sekarang masih menggunakan banyak sekali listrik dengan superkritikal lah, apalah itu. Masih ada juga. Saya persilakan. Baik Pak Luhut, saya kira cukup jelas untuk kami semua dan cukup menggembirakan bahwa ada titik-titik simpul yang membuat kita bisa lebih confident dalam waktu jangka dekat dan menengah. Saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pengarahan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman dan Investasi, yang mana kita bisa petik hasilnya sebagai encouragement point untuk bisnis ini terus jalan.
Sebelum kami tutup, mungkin Pak Luhut ada arahan tambahan kepada kami pelaku usaha batubara dalam menyelamatkan bisnis batubara Indonesia dan juga kepada Perhapi sebagai insan-insan profesional di bidang pertambangan. Monggo silakan Pak. Saya hanya titip, ini kan ujung-ujungnya apapun yang kita kerjakan itu cost ya. Jadi kalau harga batu bara ini sekarang kan masih kalau Cina nanti jadi impor lagi dari kita, saya kira harganya masih akan oke ya. Tapi kan kalau cost kita tidak kita hati-hati, itu bisa juga jadi masalah, bisa jadi rugi, dan jadi sistem penambangan kita juga hemat saya harus betul-betul perencanaannya itu dilakukan dengan baik. Saya yakin bahwa batu bara ini belum bisa segera habis. Dalam 10-15 tahun saya masih optimis itu masih menjadi pilihan untuk energi. Saya berharap nanti kalau ada teman-teman ada masalah dalam soal tadi investasi di bidang ini, lapor aja ke kami informasi, nanti kami akan bantu. Ya, kita akan bantu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Luhut atas penjelasan dan arahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah arahan dari Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Semoga pengarahan beliau dapat membuat kita lebih antusias lagi menghadapi masa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara diskusi Safe Indonesian Coal pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, yaitu Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Wirawan Panjaitan, Menteri Energi dan Bapak Insinyur Arifin Tasrif, Deputi Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Negara, Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Insinyur Monty Giriana MSc, MCP, PhD, dan juga kepada Bapak Moderator, Bapak Jeffrey Mulyono yang telah memandu diskusi pada hari ini. Tidak lupa sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung berlangsungnya acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Platinum Sponsor PT Petrosi Tbk. Terima kasih kami juga ucapkan kepada para Gold Sponsor PT Arutmin Indonesia, PT Pama Persada Nusantara, PT Oktasan Baruna Persada, PT Vale Indonesia Tbk, PT Bara Anugrah Sejahtera, dan PT Putra Perkasa Abadi. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu dalam rangkaian acara diskusi esok hari, tanggal 15 September 2020, yang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mengangkat topik ketahanan energi dan upaya konservasi batubara Indonesia. Akan ada 4 narasumber yang hadir, antara lain Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA, Eksekutif Vice President Batubara PT PLN Persero, Bapak Harlen, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Bapak Fridi Juwono, dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Juangga Mangasi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu serta para hadirin di acara diskusi esok hari. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa hingga Jumat dalam rangkaian acara Safe Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat siang. Indonesia, lewat karya tulus putra putri
prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tebar keadilan di pelosok negeri. Berikan jaya perkembangan Indonesia. Jayalah perkembangan Indonesia.